Lahirnya sang makhluk terkutuk yang memulai perjalanan mengerikan di negeri Elbaf ini. Nah, Garis Episode sini kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1153, yang dimana ini adalah chapter lanjutan langsung dari 1152 tanpa adanya libur. Tetapi ternyata dikatakan kalau minggu depan kita akan beri kembali alias One Piece akan libur. Yang ya ternyata akhirnya cuma bisa streak 2 kali dan gak sampai 3 kali untuk One Piece rilis berturut-turut, karena harus 2 kali pun dan akhirnya minggu depan kembali libur lagi. Yang aduh, ini One Piece kapan tamat kalau akhirnya malah makin banyak libur. Tapi yaudahlah, yuk mari kita langsung aja membahas spoiler untuk One Piece chapter 1193. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena orang sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama players juga bisa langsung bantu like video ini biar muncul juga ke nakama-nakama yang lain. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah kelahiran dari Loki. Dan cover sendiri pun memang sudah saat ini, dan benar juga seperti yang sering kita bahas, kalau Yamato menuju ke arah Ringo dan Daimyo-nya saat ini adalah iya benar si buntung Kiku. Yang gak aneh juga kan, mengingat dia dan Izo memang originalnya dari desa Ringo juga. Ya, mengingat Izo sudah mati jadi dilanjutkan oleh adik perempuannya. Tapi ini sister atau brother ya antara Kiku dan juga Izo, yang aduh apakah ini malah jadi Bouty. Oke, chapter sendiri dari spoiler dikatakan kalau Harald akhirnya bertemu dengan Ida, ibu dari Hajrin, di mana di sini pun Harald melihatnya sedang terjebak di sebuah sirkus, dan Harald sangat marah di sana dan dia pun langsung menghancurkan sisi kota dan membebaskan Ida di kota tersebut. Namun ternyata dialah yang malah kena semprot dari Ida sendiri, karena ternyata di sini Ida malah dibantu oleh orang-orang kota, yang dimana Ida di sini dikatakan kalau dia malah ditolong oleh orang-orang tersebut dan dia bekerja sama di sebuah sirkus lagi-lagi untuk membalas budi kebaikan orang-orang yang ada di kota tersebut. Yang ada ini lagi-lagi apakah Harald tipe sang nean seperti Oden sebelumnya untuk melihat wanita, tetapi kayaknya untuk Harald ini dia jauh lebih barbar. Yang pantas saja Elbaf dikenal dengan kebarbarannya, karena toh mimpinya aja memiliki sifat yang seperti ini. Yang gak aneh kan kalau di atasnya aja seperti itu, maka pasti bawahan-bawahannya pun akan cukup serupa. Tapi ini kita ngomongin Elbaf ya, bukan negeri Konoha. Next, di sini pun Harald tersentuh oleh kebaikan dari Ida dan dia langsung jatuh cinta atau falling in love pada pandangan pertama, cenah anjay dari si Harald. Dia pun membawa Ida ke kampung halamannya di negeri Elbaf dan dia pula dari situ mulai memodernisasi negeri Elbaf dan banyak melakukan aliansi dengan berbagai negeri yang ada, yang seperti ini pun menjadi bahasan dari kata-kata tetua yang kita lihat di flashback Big Mom nanti. Yang dikatakan pula setahun kemudian Hajrin pun lahir, yang berarti untuk timelinenya ini berada di 81 tahun yang lalu. Dan Harald dia ingin menikahi Ida, tetapi dia dilarang oleh tetua di Elbaf, yang juga bukankah ini sudah kita ketahui ya dari ceritanya Rodo sebelumnya kalau Hajrudin sebenarnya adalah anak haram atau anak terlarang, padahal ayahnya adalah Harald, yaitu seorang raja, tetapi dia menikahi wanita non Elbaf, yang bukankah ini sangat-sangat menarik sekali. Hal ini pun sebenarnya sudah pernah kita bahas juga ya di video review ketika pembahasan dari Rodo sebelumnya. Dan apakah benar pada akhirnya Hajrudin lah nanti yang akan menjadi sesuai impiannya, yaitu King of All the Giant dan bukan King of Elbaf, yang bukankah kata-kata dari Hajrudin ini cukup mencurigakan dan sangat sus sekali. Kenapa alih-alih dia berkata bukan menjadi Raja Elbaf seperti ayahnya yaitu Harald, tetapi Raja dari semua raksasa? Karena mereka lagi ini sangat masuk akal sekali, mengingat Hajrudin ada seorang Mudblood, anjay Mudblood udah kayak Harry Potter, alias dia darah kotor lah, darah haram. Ayahnya adalah bangsawan dan ibunya entah orang luar yang akhirnya disebut sebagai anak haram ini. Dan dengan masa lalu kelam yang dia miliki, yaitu anak raja tetapi dianggap sebagai buangan, dan wanita biasa alias ibunya Ida yang punya pemikiran berbeda hingga akhirnya bisa mengubah Harald yang awalnya barbar sampai jadi cinta damai. Yang udah fix banget lah ini kalau Hajrudin nantinya bakal menjadi sosok Elbaf yang akan menyatukan seluruh ras raksasa yang ada di dunia One Piece ini. Yang gak akan ada lagi lah diskriminasi seperti manusia dengan manusia-manusia lainnya, yang konsepnya mungkin akan
cukup mirip dengan Liberation dari Luffy, tetapi ini di versi ras raksasanya oleh Hajrudin, yang bukankah untuk paralelnya pun lebih nyambung lagi, di mana Hajrudin sekarang sudah menjadi bagian dari Luffy juga di armada atau fleetnya tersebut. Nah, karena para tetua yang nggak setuju nih dengan pernikahan dari Halt, yang BTW ternyata mereka udah punya anak dulu sebelum ingin mengajukan menikah. Yang kalau kata anak Jaksel mah cenah ini teh living together, cenah yang aduh astagfirullah. Yang mungkin bahasa keren dulunya adalah kumpul kebo. Ya bukankah astagfirullah ini zina hei kalian para orang-orang yang melakukan living together. Tapi kalau ngomong-ngomong di Elbaf, sepertinya mereka menggunakan norma yang ada di barat ya, dan bukan norma-norma timur seperti di daerah Jepang, Korea, dan juga seperti kita di Indonesia. Tapi ya kalau ngomongin Jepang sama Korea sih, mereka udah banyak terekspos oleh barat juga. Lanjut ke bagian Elbaf lagi, sampai akhirnya para tetua pun dia menjodohkan Harald dengan seorang wanita yang bernama Estrid yang murni keturunan Elbaf dan sangat menyukai dengan pertanda-pertanda atau hal-hal seperti ramalan. Sampai disitulah akhirnya lahir Loki, yang berarti untuk timelinenya pun sudah kita ketahui di 63 tahun yang lalu, karena hal ini pun kita dapatkan di flashback Big Mom yang saya bahas di awal sebelumnya. Dimana jangan lupa ya, di flashback film ini dikatakan ada 3 orang yang lahir bersama dengan Loki, yaitu Rodo, Goldberg, dan juga Loki ini sendiri. Dimana Rodo dan Goldberg adalah bagian dari nakamanya Hajrudin, dan untuk Loki sendiri, dia ternyata anak kerajaan atau sang pangeran yang nantinya ternyata berhubungan juga dengan kapten kita, yaitu Luffy juga. Nah, tapi dikatakan si emak alias Estrid ini yang dijodohkan, dia takut sekali ketika melihat mata anaknya Loki yang terlihat jahat, dan akhirnya dia membuang anaknya atau Loki ke Underworld. Dan chapter pun berakhir dengan bayi Loki yang dikatakan merangkak dari kegelapan dikelilingi oleh monster-monster besar yang ada di Underworld, dan dia mencoba untuk memanjat pohon Adam dan kembali ke kastil. Yang bukankah ini gila banget, yang ternyata kehidupan Loki pun tidak semulus yang kita bayangkan ketika masih kecilnya selaku seorang pangeran dan anak dari raja. Kasihan mana masih bayi udah harus menghadapi cobaan seberat itu, yang bedalah dengan Cipung yang udah jadi ambasador di usia mudanya. Aduh, pengen banget jadi Cipung. Tapi ini gila sih, Loki selaku anak raja yang harusnya mendapatkan privilege dan sebagainya, dia malah dibuang oleh emaknya hanya karena seperti yang sebelum dikatakan, kalau dia suka dengan pertanda atau mungkin semacam ramalan, yang mungkin kalau di kita sebutannya mungkin sebagai wangsit kali ya, kalau ibunya ini melihat adanya pertanda dari anaknya tersebut. Dan mengingat warga Elbaf juga percaya dengan hal-hal semacam ramalan itu, ya pada akhirnya mereka menyebut Loki sebagai pangeran terkutuk alias Accursed Prince, yang bukan lagi-lagi ini akan cukup mirip juga dengan di negeri Konoha. Kalau udah ada guru yang ngomong mau dia tol apapun perkataannya bakal diikuti, yang aduh ini sudah tidak masuk logika juga. Ini pula pastinya yang Loki katakan kepada Luffy kalau dia sudah berteman dengan monster-monster dari Underworld sejak dia kecil. Toh bukankah dia dilempar dari bayi untuk langsung ke daerah Underworld? Makanya juga nih yang waktu itu saya bilang terkait masalah kekuatan antara Luffy dan juga Loki. Luffy aja kesusahan ngalahin monster seukuran itu di Rusukaina ketika masa pre-time skip, yang itu pun cuma 2 tahun doang. Dimana Loki bahkan berpuluh-puluh tahun dari kecil yang pasti latihannya pun dengan monster-monster seperti itu. Makanya kalau Loki sekuat itu dan bahkan mungkin lebih kuat dari Luffy pun saya nggak aneh banget sih. Toh bukankah dari momen Haki kemarin aja kelihatan kan gimana cuma Loki doang yang bisa ngasih tahu arah dari turunnya Chopper dan Skopper Gaban ketika jatuh ke Underworld, yang bahkan dunianya pun sangat luas sekali di sana dan dia pun dalam keadaan terborgol. Ya lagi-lagi segila itulah kemampuan dari Loki yang seharusnya bisa kita lebih hargai karena kemampuannya sangat gila sekali. Dan mungkin nantinya alasan dia pula menjadi tukang prank di daerah Sunworld, gangguin orang-orang di sana, yang lagi-lagi kalau masalahnya seperti ini, dia yang terbuang. Lagi-lagi saya masih bisa menerima sekali alasannya karena ya toh dia juga dulu dibuang dan dianggap sebagai orang terkutuk. Yang nggak aneh lah dia pada akhirnya melakukan prank ke orang-orang yang menganggap dirinya aneh tersebut. Ya walau begitu kita juga berkali-kali bilang kan kalau Loki dia bahkan belum pernah membunuh orang, dan membunuh ayahnya sendiri pun sampai sekarang masih belum jelas. Yang ini pun memang menjadi alasan utama flashback kali ini, yang pastinya
akan berhubungan dengan hal-hal semacam iblis, demon, haki aneh seperti yang dikatakan oleh Skoper Gaban. Jadi dari sini sebenarnya cukup clear banget ya. Dia memang senang melakukan prank, tetapi dia juga menyayangi negerinya sendiri. Cuma emang perspektifnya rada sinting aja nih untuk si Loki ini. Dan kata-kata di spoiler dari akhir pun dia berusaha memanjat pohon Adam untuk kembali ke kastil. Apakah dia berhasil di usia bayinya memanjat pohon setinggi itu? Yang wah ini sepertinya perlu diekspor lebih lanjut lagi untuk One Piece di chapter selanjutnya. Yang apakah mungkin juga ini akan cukup mirip dengan Luffy yang manjat Dream Kingdom atau Kuma yang memanjat Red Line yang wah ini jika seperti itu Loki sudah memiliki bakat luar biasa sejak kecilnya. Tapi ya gimana menurut kalian terkait spoiler kali ini? Bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang mau join membership cuma goceng ceng doang, bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kawan kalian. Dan buat kalian yang belum nonton video review kemarin yang ini panjang banget hampir 40 menit, bisa langsung ke video ini. Nah, gue Devil pamit and I'll see you guys next time.